Iya. Nah, sampai di mana tadi kita? Sampai diminum. Sampai diminum. Tadi kan kita sudah bilang bahwa kan ada profil People and Inspiration. Nah, di People and Inspiration kali ini siapa sosok yang menginspirasi yang akan kita hadirkan? Ya, ini ada sekelompok anak muda yang cinta dan peduli dengan lingkungan. Kan biasanya tuh dulu anak muda identik dengan hura-hura. Sekarang tuh anak muda juga banyak kayak gitu loh. Itu lebih bagus loh. Kita. Kalau kita tidak, kalau kita juga anak muda yang care. Emang masih muda? Masih dong. Tapi kalau misalnya mereka peduli sama lingkungan itu berarti bagus dong dibanding misalnya tawuran atau mungkin apa ya berbuat onar lainnya. Melakukan hal-hal yang positif. Ya, kelompok ini bernama Sinister. Seperti apa kegiatan mereka dalam menjaga lingkungan? Kita simak liputannya. Ya, sungai adalah aset penting bagi kehidupan manusia mengingat tingginya kebutuhan manusia akan air. Lalu bagaimana bila sungai kemudian kotor dan tercemar? Nah, saat ini saya akan mengajak Anda untuk bertemu dengan seorang anak muda yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap fungsi dan keberadaan sungai. Saya kali ini berada di Kampung Gelonggong Timur, Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Daerah ini dilalui oleh Sungai Ciliwung, salah satu sungai yang cukup berarti bagi kota Jakarta. Ciliwung bagi Jakarta bukan hanya sekedar sungai, tetapi sudah menjadi bagian dari sejarah dan budaya kota Jakarta itu sendiri. Apalagi bila musim penghujan datang, Ciliwunglah yang menjadi tempat mengalirkan air hujan yang kerap mengenangi Jakarta. Namun kondisi Ciliwung kini tak seindah dan sedikdaya dulu. Ciliwung kini adalah Ciliwung yang kotor dan dipenuhi sampah, bahkan di daerah sekitar hulu sekalipun. Inilah yang kemudian menggerakkan seorang anak muda untuk maju merawat Ciliwung agar setia memberi manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Anak muda tersebut adalah Husin atau akrab dipanggil Sing. Nah, aduh, halo Mas Bro. nasinya tutupin nggak? Apa kabarnya Mas Bro? Baik. Halo teman-teman, apa kabar? Sehat-sehat? Ya, mantap. Ya, jadi saat ini saya sudah bersama Mas Husin atau yang sering dikenal sebagai Sin ya. Iya, jadi beliau ini selama ini aktif bergiat menjaga keberadaan dan fungsi dari Sungai Ciliwung. Wis, mantap. Wah, berat banget itu waktu Berat, bahasanya. Waduh. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol tentang Sungai Ciliwung, tapi kayaknya di sebelah sana kali ya. Oh iya, Biar lebih boleh. asik, biar langsung lihat sungainya. Oke. Boleh. Oke, Mas Sin. Wow, ini seru juga ya sungainya ya. Nah, ini sejauh ini apa aja nih yang sudah dilakukan di sini, Sin? Oh, kalau kami mempunyai dua perkumpulan gitu. Yang pertama yaitu satu, kami memang berangkatnya sih awalnya sih dari komunitas Ciliwung. Kalau kami berbuah duanya dua, jadi ada masyarakat Sungai Indonesia dan 345 poin. Kalau bicara sosial itu di masyarakat Sungai Indonesia. Kalau bicara kapital itu di 345 poin, lebih ke unit usaha kami. Jadi selain kami bersosialisasi di lingkungan ataupun masyarakat sekitar, kami juga tentunya harus ada yang kemana-mana ketika bergerakan menggunakan dana. Nah, kan? Nah itulah butuh unit usaha itu 345 poin. Nah, lalu kalau kami sendiri yang sudah dilakukan kegiatannya dari masyarakat Sungai Indonesia ya, dari komunitas Ciliwung awalnya meliputi kita mulung sampah di sini ya kan. Sampah ya? Mulung sampah ya. Dong ya? Iya. Nah, terus dari ujung sana sampai ujung sini sekitar jaraknya 500 meter ya kira-kira. Terus kita punya pembibitan tanaman seperti ini. Tanaman lokal asli Ciliwung, endemik gitu. Jadi yang memang benar-benar harus dilestarikan karena tanaman inilah yang menjadi cikal bakal untuk terbentuknya nama
daerah-daerah di Jakarta, misalnya kayak Cimanggis, Cipinang, Kemang, itu kan diambil dari tanaman lokal asli Ciliwung ini. Oke, baik. Nah, ngomong-ngomong kalau misalnya untuk Sin sendiri ini, sejak kapan nih mulai aktif di Sungai Ciliwung ini? Wah, kalau saya sih aktifnya udah dari tahun 2006 kali ya, 2006 udah aktif di sini. Waktu itu saya sih aktifnya di Kramat Jati. Kramat Jati. Jakarta Timur. Ya. Oke. Lalu 2010 pindah ke sini di Bojong. Karena memang melihat di sini tuh potensinya tuh lebih besar. Karena di sana sudah anggotanya sudah banyak dan di sini memang belum ada yang memfasilitasi gitu kan. Tapi sebetulnya Masin sendiri ini kan nggak sendirian di sini, banyak teman-teman ya, dan juga melakukan banyak sekali kegiatan. Ini kayak misalnya ini nih. Nah, ini sebetulnya hasil apa nih? dari keterampilan kami ini buat sendiri. Nah, apa ini namanya nih? Ini namanya riverboard. Oh, bahannya dari gabus, dari gabus. Saya kira ini yang dipakai polisi waktu lawan. Bukan. Bukan. Oke. Ini lebih kepada kita rekreasi air itu. Nah, ini yang digunakan untuk ekowisata di sini. Iya, di sini menyimpan banyak potensi loh. Selain nursery, sampah, ini jadi air ini sama macam. yang dipakai buat kapital itu tadi. Iya, benar itu tadi. Oke, siap. Ini kami gunakan sendiri, kami produksi yang nantinya akan digunakan oleh wisatawan yang datang ke sini untuk berekreasi atau kami jual tergantung jumlah pesanan dari mana gitu. Oke, siap. Kayaknya kita sambil jalan kali kita ngobrol-ngobrol nih, kita lihat sungainya. Boleh, yuk. Oke, yuk. Oke. Kalau bagi Sin sendiri nih, Mas Sin sendiri, pertanyaan saya adalah kenapa akhirnya Anda memutuskan untuk peduli terhadap sungai ini, Ciliwung ini? Kalau dari saya sih, emang kita mau bergerak ketika tergerak gitu kan. Waktu itu emang saya kalau di kampung saya kan di Solo gitu kan. Sungai Bengawan Solo kan masih bersih, masih tidak seperti Ciliwung. Lalu begitu saya melihat ke Jakarta, kok Sungai Ciliwungnya kok bersih, kotor, coklat, kumuh, hitam ya kan, kadang hitam, kadang coklat kayak coklat susu gitu. Aduh, aku melihatnya geli itu. Oh, gimana caranya? Padahal kalau melihat dari sejarahnya, Ciliwung kan dulu sebagai tempat transportasi air gitu kan. Bisa digunakan kembali airnya, masih jernih kalau dulu ya, zaman kolonial ya. Tapi mungkin ya seiring berkembangnya zaman ya, seiring bertambahnya tahun, banyak masyarakat yang cenderung kayak membuang apapun yang telah digunakannya, entah itu kebutuhan sehari-hari itu, dibuanglah ke sungai karena tidak ada tempat pembuangan lain. Gitu. TPA sudah penuh, ya kan, tempat buangan TPU sudah penuh, jadi akhirnya dibuang ke sungai ya. Akhirnya kayak gini. Jadi awalnya gara-gara gemes aja ya. Gemes gitu. Kotor banget gitu ya. Dan akhirnya mulai berinisiatif untuk beresin sungai. Iya. Keren.